Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdlatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, di sini saya membuat video presentasi ini guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari perkembangan peserta didik dengan judul perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif peserta didik. Proses perkembangan yang harus dimiliki oleh anak salah satunya yaitu perkembangan kognitif. Dalam kamus lengkap psikologi, cognition artinya pengenalan, kesadaran, dan pengertian. Nah, kata kognitif menjadi sangat terkenal dalam salah satu ranah psikologi manusia yang meliputi perilaku, pengolahan informasi, pertimbangan, pemecahan masalah, keyakinan, dan kesenjangan. Nah, selanjutnya ada papan informasi yang tertera di atas, yaitu saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu perkembangan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai sejak dalam kandungan hingga mencapai dewasa. Terus yang kedua itu ada perkembangan kognitif anak adalah semua hal tentang belajar. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan anak sekolah yang memecahkan masalah. Selanjutnya ada perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan tentang teori tahapan perkembangan kognitif yaitu Jean Piaget. Selanjutnya yang keempat itu kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Pada hakikatnya, perkembangan kognitif manusia berlangsung sejak manusia lahir. Proses perkembangan kognitif merupakan salah satu ranah yang terpenting yang harus diperhatikan karena perkembangan kognitif merupakan dasar pengetahuan anak bagi perkembangan selanjutnya. Nah, perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungannya. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget meyakini bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungannya penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya khususnya berargumentasi dan berdiskusi dapat membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran itu menjadi pemikiran-pemikiran yang logis. Adapun beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak menurut Piaget, antara lain yang pertama itu ada anak adalah pembelajar yang aktif. Menurut Piaget, anak itu tidak hanya mengobservasi dan mengingat semua yang mereka lihat dan mereka dengan secara pasif. Selanjutnya yang kedua ada anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga itu ada proses ekulibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Nah, menurut Piaget ini, ketika anak melalui proses penyesuaian, asimilasi, dan akomodasi sistem kognisi, anak berkembang dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu proses perkembangan kognitif. Nah, ada yang pertama itu teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi baru dilahirkan sampai dengan menginjak usia dewasa mengalami 4 tindakan. Nah, terdapat beberapa teori di dalam perkembangan kognitif yang menurut Piaget, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operasional usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ada yang ketiga tahap konkret operasional yang dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Dan yang keempat itu tahap operasional formal yang dimulai dengan usia 11 tahun sampai dengan dewasa. C, yaitu karakteristik perkembangan kognitif. Nah, karakteristik perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 2, yaitu usia sekolah dasar dan remaja, SMP dan SMA. Nah, yang pertama itu usia sekolah dasar itu berdasarkan pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu di masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya.
Selanjutnya yang kedua itu ada remaja, SMP dan SMA. Pada remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahapan perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun yang terus berlanjut sampai usia dewasa. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada 3. Yang pertama ada gaya pengasuhan. Bowring menekankan 3 tipe gaya pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak, yaitu yang pertama ada gaya pengasuhan otoriter atau authoritative parenting, yang kedua ada gaya pengasuhan otoritatif atau authoritative parenting, yang ketiga ada gaya pengasuhan permisif atau permissive parenting. Yang selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif anak. Lingkungan dalam konteks ini adalah lingkungan di luar rumah atau keluarga. Itu lingkungan pertama yang berpengaruh adalah seperti sekolah, pengaruh teman sebaya, status sosial, ekonomi, peran orang tua, keluarga, dan media massa. Selanjutnya ada beberapa tips untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Yang pertama itu ada asupan gizi yang memadai, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kedua, melakukan beberapa latihan fisik dan relaksasi seperti brain gym. Yang ketiga, ada keluarga sebagai fondasi bagi perkembangan anak ke depan. Hendaknya mampu menciptakan suasana yang harmonis, hangat, dan penuh dengan kasih sayang. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.